Pagi Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa kembali. Izinkan saya share screen dulu. Baik, tema saya pagi ini adalah inside out, ya, dari dalam keluar. Uh, saya memulai dengan kisah Raja dan kelompok 99 yang akan saya bacakan. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja. Raja ini seharusnya puas dengan kehidupannya, dengan segala harta benda dan kemewahan yang ia miliki. Tapi raja ini tidak seperti itu. Sang raja selalu bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah puas dengan kehidupannya. Tentu saja ia memiliki perhatian. Semua orang kemanapun ia pergi, menghadiri jamuan makan malam dan pesta yang mewah. Tetapi ia tetap merasa ada sesuatu yang kurang dan ia tidak tahu apa sebabnya. Suatu hari sang raja bangun lebih pagi dari biasanya dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar istananya. Sang raja masuk ke dalam ruang tamunya yang luas dan berhenti ketika ia mendengarkan seseorang bernyanyi dengan riang. Dan perhatiannya tertuju kepada salah satu pembantunya yang bersenandung gembira dan wajahnya memancarkan sukacita serta kepuasan. Hal itu menarik perhatian sang raja dan ia pun memanggil si hamba masuk ke dalam ruangannya. Pria ini, si hamba, masuk ke dalam ruangan sang raja seperti yang telah diperintahkan. Lalu sang raja bertanya, mengapa si hamba begitu riang gembira? Kemudian si hamba menjawab, yang mulia, diri saya tidaklah lebih dari seorang hamba. Namun apa yang saya peroleh cukup untuk menyenangkan istri dan anak-anak saya. Kami tidak memerlukan banyak, sebuah atap di atas kepala kami dan makanan yang hangat untuk mengisi perut kami. Istri dan anak-anak saya adalah sumber inspirasi saya. Mereka puas dengan apa yang bisa saya sediakan, walaupun sedikit. Saya bersukacita karena mereka bersukacita. Mendengar hal itu, sang raja menyuruh si hamba keluar dan kemudian memanggil asisten pribadinya, ya, perdana menterinya, ya, masuk ke dalam ruangan. Jadi orang bijak. Dikatakan, sang raja berusaha mengkaji perasaan pribadinya dan mengaitkan dengan kisah yang baru saja didengarnya. Berharap dirinya dapat menemukan suatu alasan mengapa ia seharusnya dapat merasa puas dengan apa yang dapat diperoleh dengan sekejap, tetapi ternyata tidak. Sedangkan hambanya hanya memperoleh sedikit harta, tetapi memiliki rasa kepuasan yang besar. Dengan penuh perhatian, sang asisten pribadi mendengarkan ucapan sang raja dan kemudian menarik kesimpulan. Begini ujarnya, yang mulia, saya percaya si hamba itu belum menjadi bagian dari kelompok 99. Kelompok 99, apakah itu? Tanya sang raja. Kemudian sang asisten pribadi menjawab, yang mulia, untuk mengetahui apa itu kelompok 99, yang mulia harus melakukan hal ini. Letakkan 99 koin emas dalam sebuah kantung dan tinggalkan kantung tersebut di depan rumah si hamba tersebut. Setelah itu, yang mulia akan mengerti apa itu kelompok 99. Sore harinya, sang raja mengatur agar si hamba memperoleh kantung yang berisi 99 koin emas di depan rumahnya. Walaupun ada sedikit keraguan muncul dan sang raja ingin memberikan 100 koin emas, namun ia menuruti nasihat si Perdana Menteri atau asisten pribadinya ini dan tetap meletakkan hanya 99 koin emas di depan rumah si hamba. Esok harinya, ketika si hamba baru saja hendak melangkahkan kaki keluar rumah, matanya melihat sebuah kantung di depan rumahnya, depan pintu rumahnya. Bertanya-tanya dalam hatinya, ia membawa kantung itu masuk ke dalam dan membukanya. Ketika melihat begitu banyak koin emas di dalamnya, ia langsung berteriak girang. Koin emas begitu banyak. Hampir ia tidak percaya. Kemudian ia memanggil istri dan anak-anaknya keluar memperlihatkan temuannya. Si hamba meletakkan kantung tersebut di atas meja, mengeluarkan seluruh isinya dan mulai menghitung. Hanya 99 koin emas. Dan ia pun merasa aneh. Dihitungnya kembali, terus-menerus, dan tetap saja hanya 99 koin emas. Si hamba mulai bertanya-tanya, kemanakah koin yang satu lagi? Tidak mungkin seseorang hanya meninggalkan 99 koin emas. Ia pun mulai menggeledah seluruh rumahnya, mencari koin yang terakhir. Setelah ia merasa letih dan putus asa, ia memutuskan untuk bekerja
lebih keras lagi untuk menggantikan 1 koin itu agar jumlahnya genap 100 koin emas. Keesokan harinya ia bangun dengan suasana hati yang benar-benar tidak enak. Berteriak-teriak kepada istrinya dan anak-anaknya. Tidak menyadari bahwa ia telah menghabiskan malam sebelumnya dengan bekerja keras agar ia mampu membeli 1 koin emas. Si hamba bekerja seperti biasa, tetapi tidak dengan suasana hati yang riang. Tidak lagi bersiul-siul seperti biasanya. Dan si hamba pun tidak menyadari bahwa sang raja memperhatikan dirinya ketika ia melakukan pekerjaan hariannya dengan bersungut-sungut. Sang raja bingung melihat sikap si hamba yang berubah begitu drastis. Lalu memanggil asisten pribadinya, yaitu Perdana Menterinya, masuk ke dalam ruangan. Diceritakan apa yang telah dilihatnya, dan si Perdana Menteri atau si asisten pribadinya tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang raja bertanya, bukankah seharusnya si hamba itu lebih riang, lebih senang, karena ia telah memiliki 99 koin emas? Jawab si asisten, tetapi yang mulia, sekarang hamba itu secara resmi telah masuk ke dalam kelompok 99. Lanjutnya, kelompok 99 itu hanyalah sebuah nama yang diberikan kepada orang-orang yang telah memiliki semuanya, tetapi tidak pernah merasa puas. Dan mereka terus bekerja keras mencoba mencari 1 koin emas yang terakhir agar genap 100 koin emas. Kita harusnya merasa bersyukur dengan apa yang ada, dan kita bisa hidup dengan sedikit yang kita miliki. Tetapi ketika kita diberikan yang lebih baik dan lebih banyak, kita menghendakinya lebih. Tidak menjadi orang yang sama lagi, yang puas dengan apa yang ada, tetapi kita terus menghendaki lebih dan lebih dan lebih, dan memiliki keinginan seperti itu. Kita membayar harga yang tidak kita pun sadari. Kehilangan waktu tidur, kehilangan kebahagiaan, menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Orang-orang seperti itulah yang tergabung dalam kelompok 99. Baik, saya akan masuk dalam firman Tuhan. Ini fondasi dasar kita pagi hari ini. Diambil dari Yohanes 4 ayat 7-14. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria pada waktu itu. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kisah di mana Yesus datang ke Samaria dan dia berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Ya, kita tahu semua ceritanya. Nah, saya ingin menjelaskan Bapak-Ibu sekalian bagaimana maksud Yesus dengan air itu. Ya, di sini perempuan itu melihat air dan sumur sebagai satu hal yang biasa, ya, untuk kehidupan yang daily, kehidupan yang sehari-hari. Tetapi Yesus berkata tentang kehidupan yang kekal. Jadi kata-kata Yesus yang saya tebalkan di sini dikatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, masuk Yesus ke dalam diri kita, kita mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita, maka sejak saat itu ada yang namanya mata air di dalam diri kita.
kita seharusnya tidak akan haus lagi selama-lamanya. Karena apa? Yesus yang di dalam kita, Roh Kudus yang di dalam kita, Tuhan yang di dalam kita, itu yang akan memuaskan kita, yang akan menolong kita, yang akan memberikan air yang terus-menerus memancar, dikatakan sampai pada hidup yang kekal. Nah, ini adalah cara kerja Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dari dalam keluar, ya. Judul kita adalah Inside Out, dari dalam keluar, ya. Cara kerja Tuhan selalu dari dalam keluar. Yohanes 4 ayat 14 tadi kita sudah baca, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, berapa lama kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di penghujung kelas 1 SMA dalam sebuah retreat di SMA 6 pada waktu itu. Dan itu sudah terjadi belasan atau puluhan tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan mata air di dalam diri saya, mata air di dalam setiap kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sampai hari ini, mata air itu terus berbual-bual. Karena Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu yang terus memancarkan kehidupan yang kekal. Itu yang terus menjadi sumber, menjadi mata air di dalam diri kita. Cara kerja Tuhan yang kedua adalah ia mengembangkan potensi terbaik dari dalam keluar. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kehidupan bukan yang ada di luar kita, tetapi dikatakan terpancar kehidupan dari dalam keluar. Kenapa dari dalam keluar? Karena Yesus, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika kita diselamatkan, ketika kita dibebaskan oleh Tuhan, maka mulai hari itu, ketika kita memutuskan percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai dari situ terpancar kehidupan dari hati kita. Oleh karenanya Amsal berkata, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya ketika kita tidak menjaga hati kita dengan kewaspadaan, ketika kita membiarkan hal duniawi menguasai kehidupan kita, maka itu akan menghambat pancaran kehidupan yang seharusnya keluar, mata air kehidupan yang seharusnya keluar dari dalam diri setiap kita masing-masing. Jadi cara kerja Tuhan yaitu dari dalam keluar, dan dia mengembangkan potensi terbaik selalu dari dalam. Nah, manusia terbagi atas dua hal, Bapak Ibu, yang saya jelaskan sebelumnya pada waktu itu, manusia jasmania dan manusia batinia. Ya. Kita adalah manusia jasmania 100%. Ada darah, daging, otot, organ tubuh, dan lain-lain. Manusia jasmania kita tahu sama-sama akan musnah, akan hilang, ada kematian, kembali kepada debu tanah. Tetapi manusia batiniah kita, yaitu roh, hati nurani, pikiran dan perasaan, itu merupakan inti atau core yang akan masuk dalam kekekalan. Area di mana Roh Kudus hadir dan bekerja di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, masing-masing kenapa kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan? Karena kita sedang membangun manusia batiniah kita. Kita sedang membangun kehidupan rohani kita, mempersiapkan kita untuk tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Nah, penting untuk kita menyadari bahwa tubuh batiniah kita atau inside, tubuh yang ada di dalam kita, tubuh batiniah yang ada di dalam tubuh jasmania ini akan bertemu muka dengan Tuhan dan akan tinggal dalam kekekalan di surga. Sehingga merupakan satu kewajiban bagi kita untuk memprioritaskan manusia batiniah kita. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi Paulus menuliskan, kita tidak boleh tawar hati. Tubuh manusia lahiriah ini memang akan semakin merosot. Namun manusia batiniah di mana Yesus tinggal, di mana Roh Kudus tinggal, di mana kita memancarkan aliran-aliran kehidupan, sungai kehidupan itu, ya, dikatakan manusia batiniah itu dibaharui dari hari ke hari. Dengan apa dibaharui dari hari ke hari?
yaitu dengan firman Tuhan dan dengan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang kedua, ya. Kita memberi makan manusia batiniah kita dengan firman, dengan melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan kita pun ya sama seperti Yesus. Ya karena Yesus di dalam kita, makanan kita adalah melakukan kehendak Dia, yaitu kehendak Bapa di surga yang mengutus Yesus dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, penting kita menyadari untuk mengembangkan potensi manusia batiniah di dalam setiap kita. 1 Korintus 12 ayat 11 berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi kita perlu mengembangkan potensi manusia batiniah, inside out, ya, dari dalam keluar. Nah, saya memberikan ilustrasi Superman, ya. Bapak Ibu sekalian, apakah Superman kuat karena disuntik steroid? Ya, kalau yang tahu film Superman tahu lah ya ceritanya bagaimana asal mulanya Superman datang ke dunia gitu ya. Atau karena makan sesuatu yang bisa membuat dia kuat, atau Superman mengandalkan sesuatu dari luar dirinya untuk dia bisa memiliki kekuatan super, ya. Dalam kisahnya Superman memiliki kekuatan luar biasa dari sejak lahirnya di planet Krypton. Bapak Ibu sekalian, Superman itu, kisah Superman ditulis oleh Jerry Siegel yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1914 di Cleveland, Ohio, dari keluarga Yahudi. Kedua orang tuanya adalah imigran Yahudi dan tiba di New York pada tahun 1900 setelah melarikan diri dari antisemitisme di negara asalnya Lituania. Jadi Bapak Ibu sekalian, kisah Superman ini ditulis oleh Jerry Siegel, imigran Yahudi yang datang ke Amerika. Sedikit banyak dia mengerti kisah tentang Kristus, tentang Yesus. Sedikit banyak dia mengerti tentang Mesias yang akan datang dan membebaskan ya bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan ini kisah itu masuk ke dalam dirinya dan dia memvisualisasikannya menjadi Superman, ya. Jadi gambaran Mesiasnya yang sudah didengar Jerry Siegel dari dia kecil sebagai anak Yahudi, ya. Dia harus berpindah-pindah, dia harus dikejar-kejar, dan kita tahu semua antisemitisme termasuk Hitler yang membunuhi orang-orang Yahudi, menganiaya orang-orang Yahudi sehingga tercerai-berai orang Yahudi ke seluruh dunia. Dan dia Jerry Siegel dan keluarganya imigran lari ke Amerika, ya. Jadi dia menggambarkan ya tentang Mesias, menggambarkan tentang Kristus itu seperti Superman, ya. Seperti itu kurang lebihnya, Bapak Ibu. Nah, tetapi saya ingin melihat bahwa manusia batiniah dengan manusia jasmania, ya. Bagaimana Superman dalam kehidupannya dia memang udah dari sononya, ya. Kekuatan itu dari dia kecil, ya. Artinya ketika dia dilahirkan dia sudah memiliki kekuatan super, bukan dari luar, ya. Jadi kekuatan atau kekuatan yang dimiliki oleh Superman itu bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Nah, kita mau belajar prinsip yang pertama, ya, bukan dari dunia. Karena kita bukan dari dunia, kita tidak sama juga dengan dunia, kita tidak mewarisi sifat-sifat dunia, kita tidak bisa bersatu dengan dunia. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia," garis bawahi Bapak Ibu, kita bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan ingin kita menyadari hal ini, bahwa kita diciptakan khusus oleh Tuhan, menjadi masterpiece-nya Tuhan, untuk kesenangannya Tuhan. Kita jauh lebih mulia karena diciptakan untuk kekekalan bersama Bapa di surga. Sifat-sifat duniawi selain tidak kekal, itu mencemari sifat-sifat surgawi. Jadi Bapak Ibu yang pertama prinsipnya, kita bukan dari dunia, ya. Kita bukan dari dunia. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 mengatakannya dengan gamblang. Tetapi karena kamu
bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, dilahirkan kembali dengan DNA Allah. Sifat-sifat keilahian Allah ditaruhkan dalam diri kita ketika kita dilahirkan kembali dalam roh. Ketika kita pertama kali menerima Tuhan Yesus, mengundang Dia menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Tuhan menyusun ulang, merestructure DNA baru dalam diri kita. Setiap kita diberikan kuasa dan otoritas surgawi, mandat ilahi untuk melakukan firman Allah dan menggenapi tujuan ilahi yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita dilahirkan kembali dengan DNA-nya Allah, dengan DNA surgawi, merestructure DNA baru di dalam diri kita ketika kita dilahirkan kembali. Nah, Tuhan menyadarkan Paulus tentang kuasa di dalam dirinya. Ketika Paulus berseru kepada Tuhan, ya, ketika ada duri dalam dagingnya, ketika ada utusan iblis yang menggocoh dia. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di bagian lain dikatakan, di terjemahan lain, cukuplah kuasaku yang kuberikan kepadamu. Cukuplah kebaikan-kebaikan hatiku yang telah kuberikan kepadamu. Ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi tubuh boleh menjadi lemah, namun justru manusia batiniah yang dimotori oleh Roh Kudus di dalam diri kita menjadi semakin kuat dan menjadi semakin disempurnakan. Ya. Artinya Tuhan mengatakan pada Paulus, cukup semua kebaikanku 100% sudah aku berikan kepada engkau. Ya, cukup kebaikan-kebaikanku, cukup kasih karuniaku, cukup kuasa yang telah aku berikan kepadamu. Ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, tujuan dan rencana Tuhan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, manusia diciptakan untuk kesenangan Tuhan, manusia diciptakan untuk tinggal di dalam kekekalan, dan yang ketiga, manusia diciptakan untuk serupa dengan Kristus. Nah, ada 4 potensi di dalam diri manusia batinia setiap kita masing-masing. Ya, ada 4 potensi dalam diri manusia batinia kita yang perlu kita jaga, perlu kita kembangkan dan pergunakan sebaik-baiknya untuk maksud dan tujuan Allah digenapi dalam diri kita. Jadi ada 4 potensi dalam diri manusia batinia yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah potensi kuasa iman. Di dalam diri manusia batiniah kita, Tuhan memberikan potensi kuasa dari iman yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya kecuali manusia. Makhluk ciptaan yang lainnya tidak bisa beriman, hanya manusia yang bisa beriman. Kesimpulannya, Tuhan menaruhkan benih iman dalam diri kita, setiap anak-anaknya, di mana benih iman itu akan bertumbuh menjadi kekuatan Allah dalam diri kita masing-masing, membawa kita dalam pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa bersama Tuhan, yang tentunya memegang tangan kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi pertama, di dalam manusia batiniah kita, Tuhan telah menanamkan satu kuasa, yaitu kuasa iman, ditaruh di dalam diri kita. Yang kedua, adalah potensi kuasa perkataan. Artinya segala sesuatu yang Ia ciptakan adalah melalui perkataan atau firman yang diucapkan. Hanya manusia yang Ia ciptakan dengan tangannya sendiri dari debu tanah dan dihembuskannya nafas hidupnya. Kesimpulannya, sebagai ciptaan Allah yang dibuat segambar dan serupa dengan Allah, maka ada potensi dan kuasa di dalam setiap perkataan kita. Orang awam boleh bilang perkataanmu itu doamu. Namun lebih dalam lagi Alkitab menuliskan bahwa perkataan kita memiliki daya cipta yang dahsyat. Karena roh Allah yang ada di dalam diri manusia batiniah kita. Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Melalui apa kita mengikat dan melepaskan? Yaitu melalui perkataan yang keluar dari mulut kita masing-masing. Itu adalah potensi yang kedua. Potensi yang ketiga adalah potensi kuasa free will atau kehendak bebas untuk memutuskan mana yang kita pandang baik, berguna, bermanfaat, dan mendatangkan damai sejahtera. Kesimpulannya, kehendak bebas sebenarnya adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Namun kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita, menggunakannya untuk melayani dan mengasihi satu sama lainnya. Selain itu kita juga harus berusaha hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa agar kehendak bebas kita tetap terjaga, tetap murni. Oleh karena itu sebagai manusia kita harus memilih dengan bijak dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi potensi yang ketiga adalah kuasa free will. Dan yang keempat, yang terakhir, potensi kuasa imajinasi. Nah, imajinasi adalah dinamo, sumber daya hidup. Banyak orang tidak mengerti pentingnya imajinasi. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan membangun imajinasi dalam susunan diri kita. Mazmur 103 ayat 14 di dalam versi King James Version dikatakan, sebab dia kerangka kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan sebagai kerangka dalam ayat ini, diterjemahkan sebagai imajinasi dan digunakan 5 kali dalam kitab Perjanjian Lama. Di Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 8 ayat 21, Ulangan 31 ayat 21, 1 Tawari 28 ayat 9, dan 1 Tawari 29 ayat 18. Imajinasi adalah rahim rohani Anda. Itu adalah pusat kreatif Anda. Ada kuasa di dalam imajinasi yang diurapi oleh Tuhan. Kita perlu mengerti cara kerja imajinasi yang diurapi oleh Tuhan. Kejadian 11 ayat 6 berkata, versi King James Version ya, itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka imajinasikan untuk mereka lakukan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah potensi yang keempat. Kesimpulannya, pertama, cara kerja Tuhan selalu dari dalam keluar. Roh Kudus di dalam diri kita selalu bekerja dengan luar biasa, menolong proses bekerja dari dalam diri kita keluar. Dan yang kedua, manusia batinia adalah inti atau core dari manusia baru. Manusia batinia akan tinggal dalam kekekalan, berjumpa dengan Bapa di surga, sehingga penting selain menyadari namun juga memberikan perhatian yang lebih pada pertumbuhan manusia batinia kita masing-masing. Dan yang ketiga, ada 4 potensi manusia batinia, yaitu iman, perkataan, free will, dan juga imajinasi yang diurapi. Cari tahu, kembangkan, maksimalkan potensi manusia batinia dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya selesai Bapak Ibu sekalian. Besok dalam Morning Chapel Bapak Ibu akan dilayani oleh Ibu Ria Madong dengan judul Life is a Journey. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami. Sehingga di dalam hati kami, di dalam manusia batinnya kami, selalu ada aliran air hidup. Ada sungai kehidupan. Sehingga kami Tuhan tidak lagi mengandalkan yang dari luar. Tetapi di dalam kami, Tuhan yang di dalam kami, menolong kami. Dan kami mampu melihat sungai kehidupan itu menjadi berkat buat banyak orang. Bukan mengandalkan banyak orang untuk kehidupan kami. Tetapi kami yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada Tuhan di dalam kami. Ada sumber di dalam kami, yaitu sungai yang terus memancar aliran-aliran kehidupan sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kiranya berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu Tuhan. Yaitu berkat yang Kau berikan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan. Perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemudahan dalam segala sesuatu dan pelayanan malaikat.
menyertai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan biar kami menjadi alat-alatnya Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Senin.